Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja. Sebentar aja, hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah kepada Tuhan. Diajak kemana, hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan, saya pernah ngalami, ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor, istri saya peringatkan, orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku, ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya, tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya, Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati, ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom KGC, shalom. Yang mendengarkan suara dari kami, silakan angkat tangannya, lambaikan. Oke, berarti terdengar dari sana. Oke. Yuk kita sama-sama mau
memuji Tuhan, mau menyanyi, bersorak bagi Tuhan. Kau yang
sama-sama menyembah Tuhan. Ya, kita mornya menyembah Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Kita mau mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih ada berkumpul bersama-sama sekalipun kita berkumpul secara virtual.
terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, naikkan syukurmu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, Yes, Lord, syukur bagimu, hanya bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan
nyata kuasa-Mu yang berotoritas penuh pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami, memberikan hikmat untuk setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memberikan kami roh seorang murid yang mau terima didikan. Biarkanlah Engkau sendiri Tuhan yang juga menjadi Bapa atas kami, juga menuntun kami jadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan Tuhan. Berbicara secara pribadi untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Apakah suara saya cukup bisa terdengar dengan jelas? Oke. Luar biasa sekali untuk bulan ini ya, kita belajar tentang fruitful. Kalau tadi Pak Timotius Arifin menggambarkan fruitful itu seperti anggur gitu ya, yang menggerombol. Wah, kayaknya luar biasa sekali. Hati-hati, ada beberapa hal gitu ya, yang ternyata bisa menghambat pertumbuhan. Dan salah satunya adalah, lingkungan pergaulan kita. Nah, nanti di pertengahan pada saat saya berbagi, sharing tentang firman yang akan kita pelajari pada sore hari ini, mungkin ada sedikit yang berkaitan dengan itu. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita lihat, teman-teman juga sudah sharing pada sore hari ini adalah fruitful act of love. Tindakan kasih. Tindakan kasih di dunia ini, di alam nyata, di dunia maya, di akhirat sekalipun, tidak akan ada yang pernah bisa lebih besar daripada kasih yang telah diberikan Tuhan untuk setiap kita. Tindakan kasih yang terbesar, ya, the greatest love ever in this world. Tidak lain dan tidak bukan, ya, kasihnya Allah yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, ketika kita berbicara hal ini sering kali kita dengar, sering kali menjadi suatu pokok pembahasan, tetapi pada sore hari ini saya benar-benar berharap Roh Kudus kembali merefresh ini untuk setiap kita. Sehingga act of love yang Tuhan nyatakan melalui Kristus Yesus di kayu salib itu benar-benar nyata di dalam setiap pribadi kita. Seperti yang disampaikan tadi, salvation is the greatest things of act of love. Gak ada lagi yang lebih besar daripada kasih ini. Dan kasih yang dinyatakan oleh Kristus di kayu salib itu tidak hanya berhenti pada saat di kayu salib saja. Tetapi ketika bahkan dia sudah mati, dikuburkan, dia menjanjikan suatu penolong. Dan sampai dengan saat ini kehadirannya itu nyata. Harusnya dalam setiap kita. Karena setiap orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya mendapatkan fasilitas ini. Mendapatkan rekan, Bapak yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi, kasih yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini tidak hanya sekedar di awal, tetapi ini menjadi suatu hal yang kontinu sampai pada kekekalannya nanti. Ketika kita belum dibentuk, belum muncul di dunia ini, firman katakan bahwa kita ini ditenun. Kita ini ditenun artinya kalau orang menenun seperti teman-teman bisa bayangkan, orang menenun atau orang merajut, ya kalau zaman sekarang bukan bentel gitu ya, kalau masih ada yang ngerti istilah bentel. Bentel itu
step by step, sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada suatu hal yang kebetulan. Memang segala sesuatunya sudah dinyatakan. Keberadaan kita ini menjadi suatu hal yang memang dilakukan step by step oleh Tuhan sesuai dengan rancangannya untuk setiap kita. Dan itu luar biasa sekali. Setelah kita hadir, meskipun kita punya natur dosa, tetapi ketika kita menerima Sang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima identitas yang baru. Nah, ini ada di Yesaya, menyatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi, pribadi setiap kita ini menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Permasalahannya adalah ketika itu dikembalikan lagi ke dalam diri kita, bagaimana respon hati kita menyikapi Tuhan itu sendiri. Apakah sama seperti ketika Tuhan menganggap kita adalah sesuatu yang berharga? Apakah kita juga sampai dengan saat ini bisa memaknai bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang pribadi yang berharga, yang mulia, dan kita kasihi? Jika Sang Pemberi kehidupan itu adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, yang istilah itu kalau misalkan seorang bapak terhadap anaknya itu menjaga, bahkan sampai sekarang pun dengan pertolongan Roh Kudusnya, perkenanannya, dan juga tuntunannya, itu kan tidak lepas. Tinggal sebenarnya kita sadar enggak, gitu kan. Nah, kalau dikembalikan lagi dalam pribadi kita renungkan baik-baik. Apakah kita sudah dalam posisi bahwa kita menganggap berharga Tuhan yang dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah yang termulia, melebihi setiap hal di dalam kehidupan kita, pencapaian-pencapaian kita dan segalanya? Dan apakah kita pada posisi yang mengasihi Dia? Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 22a menuliskan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kembali lagi, ayat firman ini seringkali kita baca, tetapi
Cek. Oh, gak ada suaranya. Mute Mas Yan. Hai guys, cek. Mohon bersabar. Ini ujian kalau kata Father Dave. Sebentar. Nah, ini Teacher Dave sudah join. Halo Teacher Deb, apakah sudah connect sama kita? Boleh dibantu untuk akses share screen-nya. Oke. Maafkanlah karena kendala teknis. Semoga suara saya sudah bisa kembali jelas. Apakah bisa jelas? Oke, thank you. Oke, kembali lagi ya dalam pembahasan kita bahwa ini dari Paulus menyatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti hidupku bekerja memberi buah. Nah, seringkali ayat firman ini kita baca, tetapi kita kembali lagi mau belajar nih ya, tentang apa sih makna dari ayat ini. Kita mau kupas sedikit. Yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, fokusnya ketika kita hidup Kristus. Simpelnya seperti itu. Apakah memang Kristus sekarang sudah yang menjadi utama? Prioritas. Ketika kita berbicara bahwa mati adalah keuntungan, apa sih maksudnya? Tetap aja bahwa ketika ini ya dibilang bahwa mati adalah keuntungan, fokusnya adalah pada Kristus. Karena kita percaya sebagai ahli waris kerajaan Allah, ketika kita mati, kita berada dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Fokusnya adalah Kristus. Nah, tetapi kalau sekarang kita ada di dunia ini, diberi kesempatan nih untuk hidup nih. Nah, berarti bekerjalah untuk memberi buah. Bulan kemarin kita berbicara tentang grow, kita berbicara bagaimana kita mature di dalam Tuhan, begitu kan? Terus kemudian kita berbicara sampai dengan saat ini kita ya dalam konteks masih fruitful itu bagaimana kita dewasa, kemudian bertumbuh secara iman, seperti itu. Nah, satu hal yang kita perlu sadari, ada satu. Kalau Pak Arifin tadi menyatakan bahwa komunitasmu jadi salah satunya itu bisa jadi menghambat pertumbuhan gitu ya karena ada frenemy gitu ya. Tetapi pada sore hari ini saya kepingin kita melihat bahwa sebenarnya ada satu aspek yang memang membuat kita tidak dapat bertumbuh secara maksimal. Tidak dapat menghasilkan buah secara maksimal. Yaitu apa? Yaitu dosa. Kenapa dalam tulisan ini dikatakan dosa adalah bukti ketidakpuasan akan Tuhan? Karena pada dasarnya, apapun bentuk dosa yang kita lakukan, itu kan sebenarnya penyimpangan dari apa yang firman katakan. Let's say suatu contoh ketika kita berbicara tentang keterikatan. Entah itu keterikatan secara seksual, ataupun pornografi lah. Atau kemudian keterikatan ketika kita lebih suka bermain game gitu. Ketika kita lihat esensi yang lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya penyebab hal itu terjadi? Kenapa kok sampai istilahnya nonton pornografi? Kenapa kok sampai bermain game sampai tidak tahu waktu, misalnya seperti itu? Karena kita sedang
mencari kepuasan di situ. Ternyata itu menyenangkan kedagingan kita. Nah, berarti itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ada missing link-nya, ada sesuatu yang salah berarti. Kenapa kok sampai kita mencari kepuasan di aspek itu? Sedangkan kita tahu bahwa sebenarnya sumber kepuasan kita itu ya pribadinya Tuhan. Berarti ada sesuatu yang kita tidak terima dalam situasi kehidupan kita, sehingga kita mencarinya di luar kebenaran firman. Dan kadang-kala itu. Dan kemudian efek dari dosa ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang ahli waris kerajaan. Nah, ini kembali kalau kemarin teman-teman ikut ya kan, ikut roh. Nah, kemarin dibahas tentang heirs, tentang ahli waris. Ketika kita memiliki karakteristik, kita memiliki identitas sebagai ahli waris kerajaan, sebenarnya posisi dosa di mana? Nah, ini adalah posisi di mana ketika kita terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita punya identitas sebagai putra, kita mempunyai identitas sebagai ahli waris kerajaan. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Permasalahannya yang muncul adalah ini. Ketika dalam kehidupan kita masih jatuh dalam dosa. Dan yang ada itu sebenarnya adalah ini loh, intimidasi dosa inilah yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Intimidasi dosa inilah yang membuat kita biasanya akan stuck atau bahkan menjauh dari sang sumber kehidupan, yaitu Sang Kristus itu sendiri. Kita jadi tidak dengar-dengaran lagi dengan Roh Kudus. Padahal ketika kita berproses dalam pertumbuhan kita, ya kita mengucap syukur, disinilah peran Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tidak lakukan. Roh Kudus inilah yang membuat kita, menolong kita untuk terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, lalu apa esensinya? Kita harus kembali lagi mengingat bahwa siapa diri kita. Ingat lagi bahwa kita itu berharga, kita adalah ahli waris, kita. Dan ketika Yesus Kristus Tuhan itu sudah mati di kayu salib, itu artinya sudah menebus dosamu dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah ketika kemarin Alex berbicara tentang mindset, itu kita sudah men-setel mindset kita itu sebagai mindset putra, mindset ahli waris. Nah, disinilah ketika setiap kali kita disadarkan oleh Roh Kudus, kemudian kita tersadar atas setiap dosa kita, kemudian kita berdoa, Tuhan ampuni aku, bla 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 bla. Terus kemudian tobat kumat. Akhirnya yang terjadi adalah ada intimidasi terus-menerus, layakkah aku? Kita harus ingat siapa kita. Dan disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita siapa kita, dan membuat kita tersadar bagaimana seharusnya kita harus bersikap. Keselamatanmu sudah ditebus di kayu salib. Sudah lunas dibayarkan. Tetapi dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar klik sama Roh Kudus. Kenapa teman-teman ini penting sekali? Karena sebenarnya esensi dari setiap tindakan atau perbuatan kita itu adalah act of love kita sama Tuhan. Tindakan kasih kita sama Tuhan. Kalaupun kasarannya kita diam, di rumah gak ngapa-ngapain, ya kita tetap diselamatkan sih. Tetapi, ya sudah, kita hanya akan pada standar itu aja. Kalau
pembahasannya yang tepat, semoga aku nggak salah ngomong gitu. Ya udah, dapatnya kemarin sempat ya Petri tanya, itu sama rata enggak gitu kan? Nah, gitu, dijawab enggak gitu kan. Dalam konteks ya standarnya akan disamakan, tetapi fasilitas yang didapat mungkin ya itu akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya saya nggak akan ke sana, tapi lebih ke arah bahwa kehidupan kita di dunia ini itu merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mewujudkan itu dalam sebuah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini tulisannya John Piper mengatakan kayak gini, God is most glorified in us when are most satisfied in Him. Jadi, Tuhan itu akan dimuliakan lebih di dalam kehidupan kita ketika kita itu puas di dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang satisfied ini sesuatu yang luas, berbicara apapun. Situasimu saat ini, kondisimu saat ini, intimasimu dengan Tuhan, apakah itu terpuaskan? Kebutuhanmu akan kasih, kebutuhanmu akan Tuhan, sampai kita ada dalam kesadaran itu dan tidak mencarinya di tempat yang lain. Sudahkah kita ada dalam posisi bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menuntun setiap kita, itu menyentuh core diri kita sampai kita itu paham bahwa kepuasanku terbesar di dunia ini yaitu Tuhan. Dan pada saat kita punya kesadaran itu, kemuliaan Tuhan itu terpancar di dalam kehidupan kita. Apapun aspek kehidupan kita, itu dimulainya dari situ, Pak. Apakah kita di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita akan di dalam jalannya Tuhan, ataukah kita mulai melenceng dari apa yang Tuhan rancangkan? Tapi jauh terlepas dari itu semua. Ini berbicara tentang esensi, ini berbicara tentang dasar acceptance kita terhadap pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ini dasar sampai sejauh mana nantinya kita akan ngasih porsi pribadi Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan spiritual life kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yang disadari bahwa Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita, yang menyatakan tindakan kasih-Nya. Dan karena Tuhan yang menyatakan kasih-Nya terlebih dulu terhadap kita, maka kita diberikan kemampuan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan. Love is not just a feeling, but an action. Christ call us to act in love. Jadi tindakan kasih pun itu ya harus diwujudkan dalam suatu perbuatan. Bisa jadi memang suatu komitmen. Apa komitmenmu terhadap Tuhan? Apa wujud tindakan kasihmu kepada Tuhan? Pernah nggak kita berpikir bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Pikir tentang seperti seorang pasangan yang begitu mengasihi pasangannya, ataupun seorang anak yang mengasihi orang tuanya, kemudian berpikir, oh kira-kira apa ya yang bisa kulakukan untuk orang tuaku sehingga orang tuaku senang? Apa ya yang bisa kulakukan untuk pasanganku supaya pasanganku senang? Supaya orang tuaku atau pasanganku bisa merasakan kasihku kepada mereka.
tindakan apa? Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, apa wujud nyata bahwa engkau mengasihi dirimu sendiri? Misal kalau tadi ya, mengasihi Tuhan, ya mungkin kalau simpelnya, aku selalu jaga intimasiku sama Tuhan deh, aku akan saat teduh rajin deh, misalnya seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ini sifatnya privacy dan pribadi. Kalian yang jauh lebih mengerti komitmen apa yang sudah kau nyatakan di hadapan Tuhan. Tindakan kasih apa yang wujud nyata. Kalau untuk diri kita sendiri, sudah cukupkah kita mengasihi diri kita sendiri? Kita mengasihi atau mengasihani? Suatu tindakan yang simpel. Apakah kita memperhatikan bagaimana kita makan? Apakah kita cukup berolahraga? Saya kalau sudah melihat postingannya Kodev dengan berlari-lari beberapa kilometer dengan posting-posting gitu, aduh Tuhan, kapan gitu kan? Kapan diriku akan memulai olahraga gitu maksudnya. Tapi itu merupakan suatu keputusan. Permasalahannya itu adalah suatu keputusan. Kadang-kala seringkali kita tahu dengan teori bagaimana cara kita mengasihi orang tua, bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi hanya stuck pada teori. Kita butuh melangkah, butuh ngambil sepatu, dipakai, dan berlari. Paling nggak jalan dulu lah. Ada action yang harus dikerjakan. Dan ya, setelah kita terima kasihnya Tuhan, kita mengasihi diri kita sendiri, ya pada akhirnya kita akan bisa menjadi saluran berkat buat orang lain dan kita bisa saling mengasihi sesama kita. Nah, lalu apa sih kasih itu? Saya masih punya waktu ya, 5 menit. Kasih itu apa? Waduh, panjang ya. Ketika kita baca 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih, tapi ini wis tak comot, dalam artian dicomot itu dikasih stressing. Ketika kita sudah berinteraksi dengan sesama, berbicara dengan komunitas, orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada di sekitar kita, bagaimana cara kita bisa membagikan kasih, kita juga bisa memaknai kasih, kita ngerti dulu kasih itu apa. Jadi kalau dalam 1 Korintus 13 ayat 4-13 ini ya, dinyatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika kita berbicara kasih, kasih itu butuh objek kasih. Jadi, ini ketika kita berbicara di 1 Korintus 13, itu berbicara interaksi kita dengan sesama kita. Kalau tadi, Pak Arifin menyatakan bahwa hati-hati, koreksi, jangan-jangan kita benalunya. Jangan-jangan kita yang dalam posisi
cemburuan, sering melakukan tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri, masih pemarah, masih pendendam, masih kompromi dengan ketidakadilan. Jangan-jangan kita yang masih dalam posisi itu. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang dalam diri kita itu akan menuntun kita. Artinya ketika kita itu sepenuhnya berada di dalam, percaya kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang menolong setiap kita, kalaupun sekarang kita masih ada dalam posisi itu, Roh Kudus akan membukakan hikmat untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dan perbuat. Sehingga dalam komunitas tidak lagi kita menjadi benalunya, tetapi kita bisa membagikan kasih kita. Nah, ini yang terakhir. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita berbicara bahwa tadi Tuhan itu istilahnya di pribadinya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita ini tercukupi dan menyadari esensi Tuhan dalam diri kita dan sejauh apa hal itu bekerja. Nah, pada saat kita bisa memaksimalkan itu dengan intimasi kita glowing gitu di depan orang. Tanpa skincare. Karena kemuliaan Tuhan itu akan terpancar. Karakter Kristus itu akan muncul. Jadi ya yang cuma apa reseller skincare gitu lewat gitu kan. Jadi secara otomatis auranya Kristus itu ya terpancar. Ketika kita puas dengan hadiratnya, ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain, berbagi kasih, melakukan tindakan cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada diri kita maupun sesama. Dalam satu ayat dikatakan bahwa seorang raja berkata, kapankah aku itu loh yang kok aku tiba-tiba ngeblank, yang itu loh yang menyatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, bahkan untuk orang yang hina sekalipun, itu sama seperti engkau melakukannya kepadaku. Tuhan menyatakan seperti itu. Sometimes the small act of love can take up the biggest space in someone's heart. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, lalu apa sih yang bisa aku lakukan? Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jangan berpikir sesuatu yang kita nggak punya. Kita bisa berbagi, itu sesuatu yang kita punya. Kita bisa mengasihi, itu karena sebelumnya kita terima kasih. Harusnya kita full of love first, then we can share to others. Kita terima kasihnya Tuhan, kemudian kita bisa membagikannya. Sadari itu dulu. Nah, lalu apa? Tindakan apa sih yang bisa kita lakukan? Sesimpel bahasa kasih ketika banyak orang ajarkan gitu ya. Coba deh perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu kepingin melakukan sesuatu, membagikan tindakan kasih kalian kepada orang-orang di sekitar kalian, mulai observasi apa bahasa kasih orang tuamu, apa bahasa kasih pasanganmu, apa bahasa kasih saudaramu, apa bahasa kasih temanmu. Apakah bahasa kasihnya adalah
act of service, artinya dia itu suka kalau dilayani, kalau istri-istri ya bikinkanlah makanan suamimu misalnya seperti itu. Teman-teman ya traktirlah temanmu gitu. Ya Kristi, traktirlah diriku. Act of service, melayani. Kita bisa spend waktu kita untuk membersihkan rumah mungkin bagi yang tinggal kos-kosan, kemudian membantu ibu kos, ya doing something lah. Artinya yang menyatakan tindakan kasih itu dengan cara kita melayani. Atau orang di sekitar kita itu bahasa kasihnya adalah word of affirmation. Artinya dia itu merasa dikasihi jika dia dipuji atau diberi penghargaan. Ketika kita say thank you, ketika kita memuji dia, oh kamu ini ya keren ya sekarang bajumu ini. Tapi jangan basa-basi. Tapi memang sesuatu yang memang layak dipuji. Bukan karena aku ingin act of love, the simple act of love. Itu terus akhirnya kamu mengada-ngada, ya jangan. Tapi sesuatu yang memang sederhana yang mungkin juga tidak perlu membutuhkan uang, hanya sekedar menyatakan perhatian kita dengan ucapan-ucapan yang memberi semangat. Nah, coba perhatikan siapa yang suka dipuji, siapa yang suka diakui eksistensi dirinya. Nah, mulailah kasih perhatian simple sesimpel, wah kamu hari ini cantik loh, oh hari ini kamu bersih loh, oh kamu wangi loh. Nah, jadi word of affirmation. Terus kemudian quality time. Apakah orang di sekitar kita ini merasa dikasihi ketika kita spend waktu kita sama mereka, sekedar ngobrol ataupun kemudian sekedar bertukar pikiran, menghabiskan waktu bersama. Coba perhatikan. Yang mau ngajak saya ngobrol, traktir, dibuka kesempatannya. Wah, ini Koyo ngomong bahasa kasihku nasi Padang, itu ayo segera. Siapa yang mengasihi Koyo, ajaklah Koyo makan nasi Padang. Kalau mak warung lama lah kok makanan semua ya. Waduh, luar biasa. Gampang ya mengasihi anak kayak gizi. Kasih makanan. Nah, atau ini physical touch. Jadi sentuhan. Ya, cuma kalau bukan mukrimnya ya jangan menyentuh ya. Bukan mukrimnya. Nah, ini bisa saudara, orang tua berupa pelukan, sentuhan. Terus kalau suami istri, aduh, itu loh kayak di drama-drama Korea gitu kan, tiba-tiba ini ada apa kayak di rambutnya, aduh diambil gitu. Langsung detak jantungnya jeduk-jeduk. Sentuhan. Tapi kembali lagi ya, ini bagi yang punya relasi as a parent, couple, tapi couple yang sudah resmi ya. Couple yang sudah resmi. Dan yang terakhir itu, nah, jika bahasa kasihnya adalah menerima hadiah, memikirkan hal yang disukai atau diperlukan dan memberikan dan menunjukkan prioritas. Siapa? Kristi, kamu apa bahasa kasihmu, Kristi? Dapat hadiah, Kristi? Atau quality time? Siapa? Oke. Jadi ini 5 bahasa kasih yang mungkin muncul di dalam orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita, dalam komunitas kita. Kalau misalkan bisa kembali lagi dirangkum, apa sih pada sore hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang act of love. Kasih yang terbesar itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kasihnya itu everlasting, dari awal sampai pada kekekalan,
melalui pertolongan Roh Kudus, kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, dan mengasihi sesama kita. Apa tindakan yang kita lakukan itu merupakan salah satu bentuk nyata kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita secara maksimal ketika kita puas akan pribadinya Tuhan. Kita puas akan hadiratnya Tuhan. Kita puas atas setiap rancangannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ngerti posisi kita. Kita ngerti siapa Tuhan kita. Kita ngerti setiap hikmat yang diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam setiap proses kehidupan kita ini membawa kita semakin ke arah pengenalan kita akan Kristus, keserupaan kita akan Kristus. Dan itu terwujud dalam setiap tindakan kita. Efeknya, ya gitu tadi, kita glowing tanpa skincare, karena Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itulah yang akhirnya jadi prioritas, yang terpancar. Karakter Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Tindakan apa untuk kita bisa berbagi dengan orang-orang sekitar kita, dan kita menjadi pribadi yang tidak menjadi batu sandungan, bisa menjadi berkat? Kembali lagi, sadari, jangan sampai kita yang jadi benalu, tapi kitalah yang harusnya menjadi saluran berkat, supaya melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan terlihat, sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Salah satu hal simpel yang kita bisa lakukan, mulai perhatikan bahasa kasih orang-orang di sekitar kita. Dan lakukanlah sesuai dengan apa yang kita punya. Nggak usah muluk-muluk untuk sesuatu yang besar, tetapi kembali lagi aja, kita bisa memberi ke seseorang sesuatu yang kita punya. Mulailah. Jangan ditunda lagi. Oke? Tuhan memberkati. Nah, just share your love. Tuhan memberkati. Boleh kita berdoa, teman-teman. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami untuk menuntun kami, untuk menyatakan kesalahan kami, dan terlebih lagi untuk membuat kami kembali tersadar siapa diri kami dan bersikap sesuai dengan identitas kami. Kami adalah putra-putri kerajaan-Mu, kami adalah ahli waris kerajaan-Mu, maka kami pun akan bersikap sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami berharga di mata Engkau dan kami mau menyadari hal itu. Kami mau Tuhan hari lepas hari disempurnakan di dalam Engkau, bertumbuh pengenalan kami akan Engkau, kami mengalami keserupaan Kristus, dan terlebih lagi kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami bisa membagikan kasih kami, kasih yang sudah kami terima daripada-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami puas di dalam Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu terpancar secara maksimal dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan lebih lagi dalam mengenal pribadi-Mu, kami mau lebih lagi dalam Tuhan memiliki intimasi dengan Engkau. Sehingga benar Tuhan, iman percaya kami di dalam Tuhan itu bukan apa kata orang, tetapi itu sesuatu yang kami alami secara pribadi. Pengalaman iman kami secara pribadi dengan Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan, kami bisa membagikan itu semua buat orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menyatakan kasih Kristus itu dalam kehidupan kami melalui tindakan-tindakan perbuatan kami buat sesama kami. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang tanggap, pribadi yang bisa melihat kebutuhan di sekeliling kami. Kami bisa menjadi jawaban Tuhan atas setiap hal yang kami temukan ada di sekeliling kami. Biarkanlah Engkau yang menuntun kami untuk pada akhirnya kami tahu apa harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap hikmat.
Terima kasih untuk setiap pewahyuan yang Kau nyatakan pada sore hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau berbicara secara dilepas pribadi. Engkau menyatakan dirimu lebih lagi untuk setiap pribadi lepas pribadi di KGC Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau pun mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami, untuk kami diperbaharui. Iman kami, kasih kami, hikmat kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami terus dibawa kepada kesempurnaan Kristus, bertumbuh dan pada akhirnya menyatakan buah dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan bahwa kehidupan kami adalah Kristus. Pada saatnya nanti Kau panggil, kami mengucap syukur kami berada dalam kekalan dengan Kristus. Tapi jika pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kepercayaan untuk ada di dunia ini, bagaimana hidup kami bisa menjadi berkat, kehidupan kami bisa menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, Tuhan, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya terus Tuhan pimpin Roh Kudus, menuntun kami, memimpin setiap kami, karena kami Tuhan perlu pimpinan-Mu untuk setiap hari kami mengingat setiap apa yang sudah disampaikan oleh firman-Mu. Sebab itu kami percaya firman Tuhan itu terus bertumbuh dalam hati kami. Sebab itu kami butuh anugerah untuk kami bisa melakukannya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kami melalui Roh Kudus, itulah yang memampukan kami Tuhan. Kami melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, baik kemauan, baik kehendak, Engkau yang melakukannya bersama dengan kami. Kami terpujilah nama-Mu, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kasih karunia dan sejahtera kepadamu, untuk Engkau memampukan segala apa yang Engkau hadapi selama di dunia ini, untuk Engkau terus menjadi serupa seperti Kristus, dan untuk Engkau menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Engkau berada, dan Engkau selalu puas, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memenuhi segala apa yang diinginkan oleh hatimu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, sekolah kami, pertemanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.